Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Jak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi satu pengalaman yang sangat menarik, jadi inspirasi untuk teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang untuk menggapai cita-cita ataupun sedang mengalami proses sebuah peristiwa yang mungkin Anda menyebutnya sebagai penderitaan. Tetapi mudah-mudahan peristiwa yang ingin saya share ini bisa memberikan satu inspirasi, satu motivasi untuk lebih kuat lagi gitu ya. Karena itu jangan di skip, simak terus sampai selesai. Nah teman-teman, begini. Jadi ini kisah nyata. Ada anak muda yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian sama orang terdekatnya dibelikanlah sebuah mobil Elf gitu ya, mobil Isuzu Elf itu untuk bisnis travel gitu ya. Nah, sebelumnya dia tidak memiliki skill untuk mengemudikan mobil besar semacam itu, Elf itu ya. Kemudian diajari oleh sang pemilik ini untuk bisa mengendarai atau mengemudikan mobil itu. Bahkan tidak sampai di situ, tetapi juga diberikan atau dibuatkan untuk surat izin mengemudi. Jadi ya semuanya diupayakan. Artinya dia tidak mengeluarkan biaya karena pemilik mobil Elf ini yang membiayai supaya surat izin mengemudi untuk mobil Elf ini keluar gitu ya. Nah harapannya sang pemuda ini bisa memiliki bisnis itu. Artinya mobil itu disediakan, silakan dikelola, kemudian silakan cari customer sendiri supaya anak muda ini tiap hari bisa mendapatkan penghasilan. Nah, siapa yang tidak senang dengan seperti itu ya? Tetapi ya namanya anak muda, masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri meskipun sudah dikasih mobil Elf itu ya. Jadi beberapa catatan diantaranya melayani customer masih kurang gitu ya. Di situ ada air conditioner atau AC, pendingin ruangan dalam mobil itu pun kadang-kadang tidak dipakai meskipun ada penumpang, ada customer di situ ya. Ketika ditanya kenapa AC tidak digunakan, katanya eman gitu ya, sayang. Nah ini kan hal yang aneh gitu ya. Kemudian juga masih sering gugup ketika melihat ada polisi di jalan raya. Padahal perlengkapan dia untuk mengemudi itu sudah disediakan. Mobilnya juga sudah standar, sudah uji kir gitu ya. Kemudian surat izin mengemudinya juga sudah ada. Dan tidak ada pelanggaran dalam mobil itu, semuanya lengkap. Sehingga mestinya tidak gugup. Tapi begitu melihat ada polisi di pinggir jalan langsung gugup gitu. Nah, ada beberapa kelemahan di situ. Itu berlangsung selama 1 tahun gitu ya. Belum lagi cara dia memasarkan jasa travel ini juga masih belum mengena, sehingga hampir 1 tahun itu mobil ini tidak bisa menghasilkan atau bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri karena kan mobil itu harus ada perawatan, harus bayar pajaknya gitu ya, dan juga yang lainnya, belum lagi menghidupi si driver sendiri yang sudah dipercaya untuk menjalankan bisnis itu. Ya walhasil 3 bulan sebelum 1 tahun sudah dipesan bahwa kalau tidak berubah maka mobil ini akan diliku atau dijual gitu ya. Dan ternyata benar, tidak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya mobil Elf itu pun dilepas atau dijual lagi. Nah, tetapi teman-teman, ada yang menarik di sini. Jadi selama 1 tahun ini bisa dikatakan si pemuda ini tidak berhasil menjalankan bisnis travel itu ya. Meskipun sudah diberikan kesempatan yang luas, silakan dikelola sendiri. Yang penting mobilnya ini bisa dipakai gitu ya, tidak membebani sang pemilik. Ternyata tidak berhasil dijual. Nah, apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Jadi selama mengemudikan mobil ini dia merasa ya tidak betul-betul bisa menjalankan. Mungkin timbul semacam sebuah penderitaan gitu ya. Karena dikatakan berhasil juga enggak. Dikatakan untuk menghidupi dirinya sendiri juga belum mampu di situ karena mobil itu tidak berjalan terus. Jadi lebih banyak kosongnya daripada jalannya. Nah tapi tetap ada manfaatnya, karena ternyata setelah mobil itu dijual, si pemuda ini melamar ke sana kemari dan akhirnya mendapatkan satu kesempatan dari rumah sakit ya. Dari rumah sakit itu
membutuhkan seorang driver untuk ambulans, maka dilakukan tes. Jadi tes yang pertama itu selain tes tulis, lolos dia, kemudian ada tes mengemudikan mobil ambulan. Otomatis kan mobil SIM A ini ya, SIM A itu ya. Jadi mobil ambulan, mobil minibus itu, nah dia juga lolos. Ada sekitar 9 orang di situ, tinggal 9 orang di situ. Nah tes terakhir ternyata rumah sakit ini mengeluarkan mobil Elf. Jadi waktu itu diumumkan oleh rumah sakit ini bahwa selain mengemudikan mobil ambulans, juga harus bisa mengemudikan mobil Elf. Nah ternyata dari 8 orang itu tidak ada yang bisa mengemudikan mobil Elf. Hanya satu-satunya pemuda ini yang bisa mengemudikan mobil Elf, karena dia sudah pernah mengemudikan mobil Elf itu dalam bisnis travel sebelumnya, dan juga dia juga punya SIM khusus untuk mobil sebesar mobil Elf itu. Dan akhirnya dia mendapatkan pekerjaan itu. Nah, coba dibayangkan di sini teman-teman. Selama 1 tahun dia menjalankan bisnis itu bisa dikatakan gagal. Coba dibayangkan betapa menderitanya seseorang yang gagal dalam menjalankan bisnis travel ya. Meskipun itu bukan miliknya sendiri, tetapi jangankan untuk dikatakan berhasil, untuk menghidupi dia sendiri, untuk menjalankan, mengelola mobil itu supaya terus tiap harinya terisi dengan job, itu juga tidak mampu. Betapa menderitanya. Tetapi penderitaan itu pun akhirnya bisa dibayar dengan kesempatan bekerja di rumah sakit, mengemudi mobil ambulans. Nah, karena itu ini jadi inspirasi untuk teman-teman. Siapapun yang sedang dalam posisi berjuang, siapapun yang dalam posisi mungkin dilihat orang sebagai orang yang gagal, tetapi banyaklah belajar dari situ supaya nanti pastinya akan bermanfaat untuk Anda, dan itu menjadi modal keberhasilan untuk Anda di hari-hari yang berikutnya. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.